Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemrograman komputer RPM kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemrograman full wave rectifier. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irgi Padari Surja Barambukisman dengan akhir NIM 020. Saya Jurnata Syahbana dengan akhir NIM 089. Saya Farel Ardan Daniswara dengan NIM terakhir 080. Saya Nina Komariah dari NIM 113. Oke, sekarang kami akan langsung membuka yaitu pemrogramannya. Nah, ini sudah ada pemrograman tentang full wave rectifier. Tujuan dibuatnya full wave rectifier ini adalah untuk mensimulasikan dan menganalisis proses penyerahan sinyal AC menjadi DC. Dengan menggunakan Simulink, kita dapat mengevaluasi kinerja full wave rectifier atau half wave rectifier dalam berbagai kondisi seperti variasi tegangan, input beban, atau penggunaan dioda. Program ini juga memungkinkan untuk Pertama ada menganalisis output, memvisualisasikan bentuk gelombang output DC setelah proses penyerahan, lalu memahami efisiensi, yaitu mengukur efisiensi konversi daya AC ke DC, lalu ada simulasi, menguji rangkaian rectifier dalam lingkungan simulasi sebelum implementasi fisik untuk meminimalkan kesalahan dari resiko, lalu ada pengujian dan debugging. Nah, itu memeriksa respon sistem terhadap perubahan parameter seperti frekuensi, amplitudo, atau komponen lain, misalnya dioda atau resistor. Nah, lalu lanjut kita akan bahas mengenai komponen. Yang pertama itu di sini ada AC voltage. AC voltage itu memberikan sumber tegangan bolak-balik yang dapat digunakan untuk menguji rangkaian dalam rangkaian full wave. Sumber AC biasanya digunakan untuk mengalirkan arus melalui beban atau komponen lainnya untuk melihat bagaimana rangkaian berfungsi dengan sinyal bolak-balik. Lalu yang kedua ada voltage source atau sumber tegangan. Sumber tegangan digunakan untuk memberikan tegangan tetap atau tegangan DC atau tegangan AC pada rangkaian. Dalam rangkaian full wave, sumber ini bisa berupa sumber DC atau AC yang memberi daya pada rangkaian dan menentukan bentuk gelombang output. Lalu ada yang ketiga adalah ideal transformer. Fungsi ideal transformer digunakan untuk mengubah tingkat tegangan dan arus pada rangkaian dalam rangkaian full wave. Transformator dapat digunakan untuk mengubah tegangan AC yang diterima menjadi tegangan yang diperlukan untuk beban atau komponen lainnya seiring digunakannya waktu dalam konverter AC DC. Lalu yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang keempat yaitu electrical reference atau referensi listrik. Fungsinya untuk menetapkan titik acuan atau ground dalam rangkaian. Semua komponen dalam rangkaian biasanya dihubungkan ke referensi listrik ini yang membantu mengatur perbedaan tegangan antara komponen dan menjamin kelancaran aliran arus dalam sistem. Kemudian yang kelima yaitu ada dioda. Dioda adalah komponen yang hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Dalam rangkaian full wave rectifier, dioda digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan menghalangi aliran arus pada setengah siklus tegangan AC dan hanya melewatkan arus pada setengah siklus lainnya. Kemudian yang keenam akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut ke 6 ada PSSI atau Power Supply to Signal Input. Fungsi PSSI adalah blok input yang digunakan untuk menyediakan sumber sinyal atau sumber daya untuk rangkaian.
Ini sering digunakan untuk memasukkan sumber tegangan atau arus ke dalam simulasi untuk melihat respon sistem terhadap perubahan sinyal. Nah, itu biasanya tuh seperti kayak dia beda rumpun blocks gitu. Misalkan dari Simscape dari blok Simscape mau disambungkan dengan blocks yang lain yang beda dari Simscape. Nah, itu dibutuhkan yang namanya PSS Simulink Converter. Lalu yang ketujuh ada U-Link Converter, Universal Link Converter. Ya, itu merupakan konverter daya yang digunakan dalam simulasi untuk menghubungkan atau mengkonversi sinyal antara berbagai jenis rangkaian atau modul dalam sistem simulasi. Biasanya digunakan dalam sistem komunikasi atau konversi daya, yaitu kurang lebih dia mirip ya. Lalu ada solver configuration yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kemudian selanjutnya itu ada solver configuration yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan, matematika, dan simulasi rangkaian. Nah, biasanya ini dalam rangkaian simulasi rangkaian full wave, solver konfigurasi ini menentukan bagaimana MATLAB atau Simulink menyelesaikan perhitungan tegangan, arus, dan daya di seluruh rangkaian berdasarkan parameter yang diberikan. Nah, kemudian itu ada resistor. Nah, resistor ini merupakan komponen yang membatasi aliran arus dalam rangkaian dengan memberikan hambatan. Terus selanjutnya ada scoop. Nah, scoop ini digunakan untuk memvisualisasi bentuk gelombang dari sinyal listrik. Nah, scoop ini digunakan untuk memonitoring hasil output dari penyearah dan menunjukkan bagaimana sinyal AC diubah menjadi bentuk gelombang DC setelah melalui proses rektifikasi. Nah, yang terakhir itu ada voltage sensor. Voltage sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya tegangan atau tidak. Lalu selanjutnya ini mengenai proses kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi itu ada yang namanya proses kerja. Nah, ini pada siklus positif dari input AC, coba tolong dijelasin sendiri. Dari input AC ya. Lalu dioda D1 dan D3. Nah, ini dalam bridge rectifier. Jadi keempat dioda ini bisa disebut dengan bridge rectifier ya. Dia ini menghantarkan arus. Sementara dioda 2 dan dioda 4, nah ini tidak aktif. Lalu pada siklus negatif dioda 2 dan dioda 4 menghantarkan arus. Sementara dioda 1 dan dioda 3 tidak aktif, seperti kebalikannya. Nah, akibatnya arus yang mengalir melalui beban load itu selalu dalam satu arah dan menghasilkan output yaitu DC. Lanjut ke keuntungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk keuntungan sendiri, untuk keuntungan sendiri adalah yaitu jika rectifier full wave adalah efisiensi yang lebih tinggi. Rectifier full wave adalah konversi energi yang lebih efisien dibandingkan dengan half wave rectifier. Lalu output DC yang lebih halus. Full wave rectifier menghasilkan output tegangan DC yang lebih stabil dan halus dibandingkan dengan half wave rectifier, meskipun tetap ada gelombang kecil pada tegangan DC output. Lalu meningkatkan kualitas sinyal. Karena menggunakan kedua siklus positif dan negatif, tegangan AC full wave rectifier menghasilkan output dengan kualitas yang lebih baik. Lalu untuk kekurangan akan disampaikan oleh saya. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama itu kompleksitas rangkaiannya lebih tinggi. Nah, hal tersebut memerlukan lebih banyak dioda atau komponen tambahan seperti transformator. Selain itu, desainnya juga lebih rumit dan biayanya lebih tinggi dibandingkan half wave rectifier. Nah, yang kedua itu penggunaan transformator yang diperlukan. Beberapa dari konfigurasi itu memerlukan transformator
untuk memisahkan siklus positif dan juga negatif. Nah, biasanya juga menambah biaya ukuran dan kerugian akibat resistansi lilitan dan efisiensi transformator yang tidak sempurna. Nah, yang ketiga itu rugi daya pada dioda. Nah, adanya rugi daya pada masing-masing dioda dalam jembatan penurunan tegangan pada dioda dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama jika dioda tidak cukup efisien. Selanjutnya itu adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada kesimpulan dari ini, yaitu program full wave rectifier pada MATLAB atau Simulink memberikan alat yang kuat untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan mengoptimalkan rangkaian penyara AC ke DC. Program ini membantu memahami prinsip kerja rectifier serta efisiensi dan performa sistem dalam aplikasi dunia nyata seperti atu daya untuk berbagai perangkat elektronik. Simulasi memungkinkan untuk percobaan dengan berbagai parameter sehingga desain yang lebih optimal dan efisien dapat dicapai tanpa harus membuat prototipe fisik terlebih dahulu. Ya, itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.